semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dan Kau yang melayakkan setiap kami untuk datang mendekat kepadamu oleh kuasa darah-Mu, oleh pengampunan-Mu Tuhan. Engkau yang menguduskan dan melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu menaikkan syukur kami melalui puji-pujian kami. Sebab nama-Mu tinggi, sebab nama-Mu kudus, sebab Engkau begitu mulia Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang mulia, yang sempurna bagi setiap kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
kemenangan bagi kami. Kemenanganku bilurmu, bilurmu. Kesembuhanku terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan mari kita bangkit berdiri bersama. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Yesus, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang tak bersyarat buat setiap kami. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji-puji dan ditinggikan senantiasa. Dari utara, selatan, timur, barat, biar semua datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang dahsyat bagi kita. Mari kita sorakan, Yesus dahsyat. Katakan bersama, Yesus dahsyat. Sekali lagi, Yesus dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
kita mau semakin lebih lagi bersorak-sorai bagi Dia. Tinggikan namanya. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, sorak, dengan segenap hati, Raja, keagungan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, dengan segenap hati, Raja, keagungan. Dasar dari yang kita harapkan hanya Dia. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Amin. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, sorak, dengan segenap hati, Raja, keagungan. Haleluya. Kau tak berikan ku pencobaan melebihi batas, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Amin. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Amin. Yes. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, sorak, dengan segenap hati, Raja, keagungan. Lagi kita mau katakan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin
jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Engkau yang memberikan kami kemenangan karena kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Dan terus bawa hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dan selalu tertuju kepada Kamu. Kepada pengharapan yang daripadamu saja Tuhan. Sebab pertolongan kami datang daripadamu. Kami taruh pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Salib-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata
Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam harapanku. Angkat tangan kepada Dia. Harapanku di dalam-Mu. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hanya Kau Yesus, kami taruh pengharapan kami hanya kepada-Mu, kuatku. Allah pencipta langit dan bumi, Ku Allah yang memiliki percaya, hidup kami sepenuhnya, Allah sumber segala-galanya dalam hidup kami. dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam harapan kami hanya dalam-Mu Yesus, di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam harapan kami, harapanku hanya di dalam-Mu, harapanku di dalam. Kami letakkan semua pengharapan kami, semua doa kami hanya kepada-Mu Tuhan. Percaya, Ku aman dalam, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas seluruh hidup kami, atas keluarga kami, atas gereja ini, atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Engkau yang pegang kendali, dan kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam setiap hidup kami. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pegang erat kami. Dan biar firman-Mu yang berkata dan berbicara pagi hari ini kepada setiap kami, menguatkan kami, mengubahkan setiap hidup kami menjadi baru dan semakin baru di dalam Engkau. Semakin kami diubah serupa gambaran-Mu hari lepas hari Tuhan. Engkau mengubahkan kami melalui kuat kuasa firman Tuhan yang bekerja di dalam kami. Terima kasih, kami menyerahkan hamba-Mu Pastor Ferry yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan roh hikmat, roh wahyu dan pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Sesuatu yang baru Tuhan anugerahkan kepada setiap kami pagi hari ini. Hikmat yang baru dari tempat maha tinggi tercurah, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi semua Bapak Ibu, apa kabar semua? Sebentar. Puji Tuhan, saya nggak nyangka bisa main piano lagi. Karena sewaktu ada kejadian serangan stroke, saya nulis nggak bisa, tanda tangan nggak bisa, sisiran nggak bisa, sikat gigi nggak bisa.
ini baru pertama kali saya main piano, tadi ya masih kurang bagus, tapi ternyata lumayan juga. Artinya Tuhan tolong bisa pulihkan. Ya. Kemarin saya ketemu saudara seiman, kita kenal Pak Salim gitu ya. Tanya-tanya dan saya ceritakan ya, dia ikut bersukacita karena saya bisa normal lagi dengan waktu yang relatif nggak lama. Puji Tuhan, saya percaya karena semua doa Bapak Ibu semua, amin. Ya. Hari ini kita belajar tetap dalam rangkaian dari kematian sampai menuju kematian, kebangkitan dan kenaikan. Ada hal yang perlu kita pelajari, ini peristiwanya memang sebelum penyalipan, tetapi ini adalah sebuah janji. Sebuah janji Tuhan bahwa ada satu kepastian ke depan ya, karena sebelumnya ada banyak situasi-situasi yang mengajarkan sesuatu Yesus dan pada akhirnya Yesus memberikan suatu kepastian ya. Kita belajar, saya nggak akan lama Bapak Ibu karena ini sesuatu yang mungkin kita sering dengar, cuman saya ingin sekali pagi hari ini kita mengupas ya. Mengingat kembali ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 1 sampai 3 ini ketika Yesus mau disalib ya, beberapa waktu mau disalib, lalu murid-murid gelisah, takut gitu kan, namanya orang mau ditinggal ya. Kalau anak-anak aja kalau orang tuanya mau pergi gitu merasa gelisah ya, kapan pulang, kapan kayak gitu-gitu ya. Saya ingat waktu masih kecil itu saya pernah ditinggal lama ibu saya karena penataran. Zaman dulu itu ada penataran ya kalau pegawai negeri itu sering banget penataran. Kata penataran itu di memori saya itu melekat gitu, sedikit-sedikit penataran, nggak tahu penataran apa, P4 atau apa ya. Ya selalu yang ditanya pulangnya kapan gitu. Kalau saya pergi juga selik gitu, terus pulangnya kapan? Kalau Delin nggak terlalu ya, cuek ya, mau pulang nggak pulang gitu ya, happy-happy aja. Tapi selik selalu tanya, berapa lama gitu, ya kadang-kadang tanya juga ya. Ya seperti itu. Jadi situasi Yesus dan murid-murid waktu itu dalam situasi yang mereka mau pisah ya, dengan pisahnya enggak yang mereka enggak jelas kan mau diapain Yesus nanti gitu kan. Enggak jelas gitu kan. Kalau ditangkap lalu apa gitu kan enggak jelas. Nah, Yesus memberikan satu kepastian. Makanya saya kasih judul khotbah hari ini adalah kepastian ya. Kita baca dari ayat yang pertama, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah ada tiga ayat ini kita mau satu-satu kita coba lihat Bapak Ibu. Yang pertama bahwa seringkali kita dikuasai kegelisahan ya. Karena situasi yang tidak jelas ke depan kita ya. Apapun ya, situasinya gak jelas. Saya pernah ceritakan di awal tahun juga kan. Semakin ke depan semakin menurut saya gak jelas gitu kan. Ekonomi, tiba-tiba perang Februari tanggal 28, sudah Israel sama Hizbullah sama Hamas kayaknya sudah mulai reda, tiba-tiba Amerika nyerang Iran ya. Sesuatu yang tiba-tiba gak jelas bikin kita gelisah, nanti dampaknya apa? Ya dampak ekonominya kita sudah bisa merasakan ya, ini minyak ya, bahan bakar itu sudah naik yang secara global, Indonesia masih belum naik karena subsidi. Tetapi yang non subsidi sudah naik ya. Ya saya sudah lama nggak beli non subsidi. Jadi nggak tahu naik berapa. Dan ekonomi susah gitu kan. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang depending karena situasi yang belum jelas dan nilai tukar rupiah kita bisa lihat semakin melambung ya.
semakin melambung nilai dolarnya, tukarnya, rupiahnya semakin terpuruk, merosot. Ini dampaknya akan banyak hal, namanya inflasi akan terjadi, harga-harga. Kita kadang gelisah dengan hal itu. Ya, bukan kadang, sering kita gelisah ya. Ya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pelajar, nanti sudah lulus, ya beberapa yang sudah tingkat akhir, sudah mulai nanti lulus kerja di mana, betul ya? Lulus kerja di mana? Gitu. Kalau yang sudah lulus, sudah dapat kerja, nanti jodohku siapa? Ya, semuanya nggak jelas. Ya, semuanya bisa membuat kita gelisah. Yang bekerja pun nggak santai-santai. Apakah aku bisa bertahan di pekerjaan ini? Apakah aku bisa bertahan di perusahaan ini? Nggak jelas juga, nggak ada kepastian. Ya, situasinya nggak jelas. Tetapi apa yang Yesus katakan? Dia katakan jangan gelisah. Ini adalah satu perintah, jangan gelisah. Lalu di counter dengan kalimat berikutnya, percayalah. Jadi untuk kita tidak gelisah, kita diminta untuk percaya. Mudah diomongkan ya. Saya pun merasa mudah mengomongkan ini, tapi menyampaikan ini. Tapi prakteknya susah. Kenapa susah? Karena kita pakai pikiran kita sendiri. Semuanya susah, betul kan? Atau ya adalah beberapa pekerjaan yang situasinya lebih baik dari yang sebelumnya. Saya nggak tahu kenapa itu sekarang banyak orang jualan di pinggir jalan, betul ya? Semakin rame. Ya, Jalan Pemuda udah full. Sekarang Jalan Mangunsarkoro yang daerah SD ya, SD 1 dan sekitarnya full. Belum Coko Aminoto yang dekat, yang arah ke Gedung Wanita, semuanya full. Saya lihat kafe-kafe semua full. Ya, semuanya nggak ada yang sepi. Saya nggak tahu seberapa yang mereka bisa earn, yang bisa mereka dapat dari situasi seperti itu. Tetapi ini sebuah anomali ya, namanya anomali. Di sini seperti ini, di sini susah, di sini ada ledakan, di sana ada kestabilan dan seterusnya. Ya, yang nggak akan rugi ya perusahaan model-model kayak Mas Danang ya, listrik. Nggak ada yang berhenti listrik kan. Nggak punya uang nggak usah pakai listrik dulu gitu. Kira-kira ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Atau yang berkaitan dengan energi. Ya, ya paling kalau motor ngirit gitu kan, mobil biasanya selalu naik mobil ya. Saya sesekali naik motor, bukan sesekali, sering gitu. Supaya hemat. Ya karena memang seperti itu ya. Tetapi Yesus bicarakan kepada murid-muridnya, sampaikan bahwa percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan bingung ya, Yesus ngomong percayalah Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, berkali-kali saya harus ingatkan. Ini konteksnya Yesus masih manusia ya, dalam usia 33 tahun ya. Jadi dalam kegelisahan kita Tuhan ajarkan untuk kita tetap percaya. Untuk tetap kita percaya. Dalam situasi apapun kita percaya. Beberapa waktu ya saya nggak bisa tidur Bapak Ibu, maksudnya terbangun di tengah malam, lalu saya berdoa. Karena saya gelisah kerjaannya belum benar, masih kurang ordernya, sementara spend, kebutuhan nggak pernah turun ya, harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Kadang-kadang menekan kepala, menekan pikiran saya dan sampai ya terjaga, tapi saya buat doa dan Tuhan berikan kedamaian. Tuhan ya sama gitu. Saya sebenarnya belum, waktu itu saya nggak mengingat ayat ini, tapi saya mencoba untuk saya percaya. Saya mencoba untuk kalau saya ingat dalam hidup saya, hidup kami selalu ada masa-masa susah dan selalu Tuhan tolong. Tuhan ingatkan loh, aku sudah pernah tolong kamu. Kamu udah pernah ngalami yang kurang lebih kayak gini. Dan aku selalu tolong. Dan akhirnya saya bisa berdoa. Karena kalau nggak tenang kita nggak bisa berdoa. Betul ya? Tetaplah kita tenang supaya bisa berdoa. Dan saya berdoa dan saya
tenang, saya bisa tidur lagi gitu kan. Tetapi terus terang bahwa situasi-situasi seperti itu ya butuh namanya effort, butuh namanya perjuangan untuk saya tetap tenang, untuk bisa tidur lagi gitu. Butuh perjuangan. Ya, bersyukur Tuhan buka ini dan itu juga mengingatkan saya, meneguhkan saya, mengajar saya. Ya, firman Tuhan kan pedang bermata dua ya, kepada yang menyampaikan maupun yang mendengar sama. Jadi hari ini saya sampaikan sesuatu yang saya mengalami gitu kan, dan saya harus bagikan ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ingat bahwa di dalam setiap kesesakan kita, di dalam setiap kegelisahan kita, Tuhan minta kita tetap percaya. Tuhan gak janji loh kegelisahan atau masalah kita disingkirkan. Tuhan gak janji ya. Tapi yang Tuhan minta kita tetap percaya. Karena Tuhan akan tolong apapun caranya. Cara Tuhan menolong. Bisa aja situasinya sama tapi kita tetap dibuat damai. Kita tetap bisa ngatasin. Lalu dalam ketenangan, kedamaian itu kita bisa ketemu namanya jalan keluar. Bapak Ibu ya. Jadi itu yang pertama, kita diminta Tuhan untuk kita tidak gelisah. Yesus memahami loh kalau kita gelisah ya. Yesus memahami murid-muridnya gelisah, mau ditinggal kan. Sementara mereka kebiasaannya sama, bersama-sama makan bareng, cari ikan bareng gitu kan. Kemana-mana penginjilan bareng, tapi tiba-tiba dia harus pergi dan itu belum tentu murid-muridnya siap ya. Pemuridan 3 tahun gak lama. Yang di gereja yang sudah bertahun-tahun aja masih kadang-kadang kita gelisah gitu kan. Sewaktu gembala kita pamitan, semuanya kaget kan. Semuanya kaget, shock semuanya. Waduh, piye iki gitu kan. Ya. Itu sesuatu itu yang sudah lama. Saya bersama dengan beliau sudah sangat lama. Kita semua pemimpin waktu itu. Nah Yesus paham betul bahwa hati murid-murid itu mengalami yang namanya goncangan, kegelisahan ya. Tetapi yang namanya iman, kembali lagi kita kembali ke iman. Bahwa ketenangan di situasi yang tidak pasti itu sangat penting. Ya. Iman kepada Tuhan menjadi dasar ketenangan di tengah situasi yang tidak pasti. Situasinya gak pasti, makanya butuh iman. Ya, makanya butuh iman. Beberapa waktu lalu ada rekan pelayanan dari gereja lain datang berkunjung ya. Sebenarnya kita undang sih karena kita mau sharing-sharing. Jadi ada satu kalimat yang menurut saya benar gitu kan. Kalau segala sesuatunya mudah, kita bisa gak berdoa. Tapi karena kita menghadapi situasi yang gak mudah, maka kita harus terus berdoa. Nah, itu yang oh iya betul ya. Jadi tetap kita harus pegang iman itu karena situasinya gak pasti. Dengan kepastian aja kita tetap butuh iman, apalagi di tengah situasi ketidakpastian. Kita pun tetap beriman, kita tetap percaya bukan karena keadaannya baik-baik aja. Setuju Bapak Ibu? Kita enggak cuman iman atau percaya karena keadaan baik-baik saja. Tetapi apa? Kita pandang Tuhan yang baik, kita pandang sosok Tuhan yang baik. Aku kok merasakan, oh suamiku belum beres, istriku belum beres, anak-anakku belum beres, karirku belum beres, pelayananku belum beres, rumah tanggaku belum beres. Ya kalau kita mengerti bahwa semua itu proses, kita akan merelakan diri, kita akan memberikan diri kita tetap ada di dalamnya. Dengan pengertian, dengan pemahaman bahwa Tuhan baik sekalipun suasana, situasinya tidak baik. Ya, apa Tuhan? Apa? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan, turut bekerja. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu yang paling penting kita pegang. Dalam situasi apapun, situasi yang tidak pasti. Allah turut bekerja. Itu yang kita perlu pegang.
Jadi kalau kita sedang menghadapi sesuatu, kita nggak galau, kita nggak bingung. Ya kita bingung galau awal manusiawi ya. Yesus juga melihat, oh murid-muridnya manusiawi, mau ditinggal galau, gelisah ya. Tapi kita percaya, kita punya iman bahwa Allah turut bekerja yang utama. Setuju Bapak Ibu? Ya, kalau kita mengalami sesuatu, kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya, tidak akan pernah Allah meninggalkan kita sendirian. Kalau situasinya nggak baik, kita percaya bahwa Allah tetap baik. Ya itu kita mesti pegang kuat-kuat. Itu poin pertama Bapak Ibu. Saya mau ngomong sebentar tapi udah 10 menit lebih ya baru poin pertama. Sekali lagi ketika kita gelisah kita tetap percaya. Itu yang ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi umatnya. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Nah, ini adalah satu kepastian bahwa Tuhan meninggalkan murid-muridnya. Tuhan naik ke surga nanti minggu depan kita peringati. Bahwa Tuhan menyediakan tempat. Dia nggak pergi aja. Seperti orang nggak bertanggung jawab. Dia pergi karena dia menyediakan tempat, menyiapkan. Menyediakan tempat. Kenapa? Selalu yang Tuhan inginkan atas kita adalah kita bersama-sama dengan Dia. Kita bersekutu dengan Dia. Sampai dikatakan Allah Immanuel, Allah beserta kita, kerinduan Tuhan selalu sama. Selalu ingin dekat dengan kita. Kita aja yang gak sadar. Betul ya? Kita aja yang gak sadar. Bahwa sejak semula Tuhan ingin dekat dengan kita. Ya. Di awal-awal kalau kita cerita perjanjian lama. Kita mendapatkan satu gambaran Allah yang tegas. Allah yang menakutkan. Suaranya menggelegar kayak gitu-gitu kan. Tapi sebetulnya Yesus Tuhan Allah waktu itu pingin selalu dekat dengan umatnya. Sampai ada satu nubuatan bersama-sama dengan kita menjadi Allahnya. Menjadi Allah kita. Kita menjadi umatnya. Lalu dia katakan mau pergi. Dia tidak kita tinggal sendirian. Dia janjikan apa? Penghibur. Nah. Dia pergi pun gak sekedar pergi selesai, dia kembali jadi Tuhan. Betul. Yesus yang 33 tahun jadi manusia, sewaktu dia naik ke surga, dia kembali ke posisi semula jadi Tuhan. Tapi gak cuma dia pergi aja, tapi dia siapkan tempat supaya kita bisa bersama-sama terus. Supaya kita terus bersekutu dengan dia, itulah kerinduannya. Kadang-kadang kita gak sadar. Tuhan lebih rindu untuk bersekutu dengan kita. Dan dari ayat ini kita belajar, kita bisa menangkap bahwa Yesus tidak meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ya. Kalau di situ dikatakan menyediakan tempat, itu artinya sebetulnya tadi saya katakan apa? Tuhan pengen selalu bersekutu. Tuhan selalu pengen dekat. Ya. Hal-hal yang seperti itu Tuhan suka dan Tuhan perhatikan. Jauh dari setiap apa? Keinginan kita kan macam-macam. Oh diberkati, dapat mujizat. Kita senang yang begitu-begitu. Tapi Tuhan apa? Pengennya deket sama kita. Pengennya deket. Makanya dia sediakan tempat. Karena supaya tetap bersama-sama dengan dia. Rumah Bapa menunjukkan tempat persekutuan kekal bersama dengan Allah. Di sini kita punya pengharapan ya, punya pengharapan yang pasti bahwa dunia ini bukan tujuan akhir karena kita sedang disiapkan tempat. Bukan tujuan akhir, kita itu kadang-kadang merasa dunia ini adalah sebuah tujuan akhir. Ya. Kita bekerja dengan luar biasa dengan semuanya, kita pikir bahwa kita tinggal di bumi ini selama-lamanya. Siapkan kumpulkan aset sebesar-besarnya.
Ya nggak salah ya, tetapi kita mesti mengerti bahwa kita nggak hidup terus, nggak di bumi terus, nggak di dunia terus. Ini kita bukan tujuan akhir. Makanya orang Jawa ngomong apa? Ning donya mung mampir ngombe. Ya. Tahu ya teman-teman kita, nah, di dunia ini cuman mampir minum. Ya. Ada lagunya zaman dulu, ning donya mung mampir ngombe. Lagu-lagu Pantai Kosta zaman dulu gitu. Ning donya piro lawase, enggak lama. Tapi yang selalu orang manusia pikirkan adalah kepuasan diri sendiri. Rumah satu kurang, rumah dua, mobil satu kurang, mobil dua, dan seterusnya. Karena berpikir bahwa endingnya itu di bumi, di dunia ini. Yang sebenarnya bahwa ada ending, bahwa kita tidak dari dunia ini. Kan kita katakan kita warga negara surga. Dikatakan seperti itu ya. Kita kembali ke surga dong. Kita ini duta. Duta besar itu enggak akan tetap di satu negara. Pasti kembali ke negaranya. Nah kita ini duta kerajaan. Artinya kita akan kembali kepada sang pemberi mandat. Kita menjadi duta karena ada yang memberi mandat. Ya. Enggak ada duta yang dengan sendirinya, saya mau jadi duta besar Pak, saya mau ke mana, milih yang bagus mana, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, enggak bisa. Sesuai dengan mandat dari pemerintah. Sama, kepala pemerintahan surga, Yesus, kita dapat mandat untuk di bumi ini. Dan suatu saat kita kembali. Nah pertanyaannya pada saat kita di bumi ini apa yang kita lakukan? Gitu kan, jawab masing-masing ya. Jawab masing-masing ya. Seberapa apa yang kita sudah kerjakan. Kontribusi yang kita kerjakan buat bumi ini, dunia ini. Tentu beda-beda sesuai panggilan masing-masing ya. Tetapi itu perlu kita ingat. Bahwa kita datang ke bumi, kita datang ke dunia ini karena suatu mandat dan kita harus kembali lagi. Itu Bapak Ibu, poin yang kedua. Jadi kalau kita kemas dalam satu kalimat dari poin 2 ini, yaitu ada masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Jadi masa depan kita bukan di bumi. Masa depan kita di surga bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga, poin terakhir. Yesus berjanji akan datang kembali. Tadi saya baca kelewat. Salah jadi. Poin yang ketiga dari ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita nggak bisa datang ke sana kalau nggak dijemput Tuhan, nggak dijemput Yesus. Ya, kita nggak bisa. Yesus janji datang. Ya, Yesus memberikan kepastian akan datang jemput kita. Buat apa disiapin tempat kalau Yesus nggak janji datang? Emang kita bisa ke sana? Nah apa? Spice apa? X-Spice. Punyanya Elon Musk ini lagi bikin untuk di Mars gitu kan. Bukan, tujuan kita bukan di Mars. Tujuan kita di kerajaan surga. Udah pernah lihat ya pesawatnya? Bisa turun, roket, bisa balik lagi. Enggak tahu itu animasi apa beneran, saya enggak tahu. Anggap aja bener, tapi bukan pakai itu kita ke surga. Dijemput Yesus. Ada banyak tokoh agama menjanjikan sesuatu, tapi mereka enggak ada yang kembali, enggak ada yang mau janjiin kembali. Cuma ngasih tahu aja nanti di sana, nanti begini, nanti di sana, begini. Tapi gak ada yang janji aku datang jemput kamu ke sana. Betul? Yesus sampaikan bahwa aku pergi menyediakan tempat dan aku akan datang lagi jemput, membawa ke sana. Sebuah kepastian. Sebuah kepastian Bapak Ibu. Yesus gak meninggalkan kita selama-lamanya. Akan datang lagi, akan jemput. Ini adalah janji, ya, pengharapan untuk orang percaya bahwa kita akan dijemput Tuhan. Jangan takut ketinggalan, banyak di luar sana. Kalau kita kena chips,
vaksin, kita bisa nggak dijemput menjadi orang yang terlewatkan. Itu salah pengajaran yang seperti itu nggak tahu itu dari mana itu ceritanya. Ya, kita tuh sudah dijanjiin dengan keselamatan, Tuhan sudah anugerahkan keselamatan, kita sudah menjadi umatnya, kita menjadi bagian yang sedang disiapkan tempat, kita menjadi bagian yang nanti akan dijemput. Amin. Jangan terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang gak jelas seperti itu. Ya. Cuman datang duduk ke gereja, datang pulang, wah itu bukan bagian yang nanti diangkat. Ada loh yang ngomong kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Kalau kita pakai apa namanya? Vaksin ya, itu sudah disusupi sama chips. Yang akan mengubah DNA kita sehingga tidak dikenali lagi sebagai anak Tuhan loh. Aduh ayatnya di mana sih? Kayak gitu loh. Hamba Tuhan loh yang ngajar-ngajar kayak gitu. Ngeri tuh. Lalu kita didorong untuk jadi moralis, jadi orang baik. Orang baik harus ya. Tapi orang baik menjadi orang baik itu karena Tuhan ada di dalam kita, lalu Tuhan mengubah kita menjadi ciptaan baru. Bukan sebuah cara untuk kita layak menjadi orang baik. Orang Kristen banyak yang kalah baik dengan orang yang gak kenal Tuhan. Ada banyak. Lebih perhatian gitu kan, lebih care sama orang, lebih suka menolong, lebih suka menabur, lebih suka membantu. Ada banyak orang Kristen kalah. Ada banyak yang kalah. Bagus mereka dong moralnya. Tapi kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Saya nggak ngomong bahwa kita hidupnya biasa-biasa aja ya. Kita kejar yang namanya hidup yang bermutu, berkualitas, moral kita hidupi. Tetapi itu semua karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Bukan karena tujuan kita untuk menjadi orang baik. Tetapi karena keselamatan yang Tuhan berikan, kita diciptakan baru. Kita bisa jadi orang yang punya moral yang baik. Bukan sebuah tujuan. Ya, tetapi itu sebuah bonus. Ya, itu Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa tujuan akhir iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Tujuan akhir iman kita bukan kita sukses dalam apapun. Atau kita terima mujizat, kita bisa lakukan banyak hal mujizat, pelayanan. Tujuan akhir kita bukan saya misalnya. Tujuan akhir saya bukan jemaatnya 5.000. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berikan jemaat yang banyak, terima kasih. Tapi kalau tidak mempengaruhi apa-apa. Tuhan melihat saya sama dengan Tuhan melihat Bapak Ibu semua. Tuhan melihat sama Bapak Ibu semua di sini dengan Tuhan melihat siapapun. Punya jemaat ratusan ribu. Sama. Ya. Sama. Saya pastikan sama. Ya, itu Bapak Ibu. Bahwa Tuhan janjikan dia kembali. Kita bukan ditinggal, kita sedang menanti penjemputan. Nah, jadi kalau kita ringkas kalimatnya bahwa kita tidak sedang ditinggal Tuhan, tapi kita sedang menanti penjemputannya. Kita sedang menunggu sebuah kepastian. Bukan kira-kira, saya mau katakan bahwa kita pasti diangkat Tuhan. Kita pasti mendapat bagian di rumah yang sudah Tuhan siapkan. Amin Bapak Ibu. Kuatkan diri kita sendiri. Oh iya, sadarkan diri kita sendiri. Jangan terombang-ambing pengajaran-pengajaran, angin-angin pengajaran seperti itu. Sebagai penutup, ya kembali lagi Tuhan ingatkan supaya nggak lupa ya. Selalu kita perlu diingatkan Bapak Ibu. Jangan gelisah, tetap percaya. Poin pertama tadi. Poin yang kedua, Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita semua. Tuhan sudah menyediakan tempat. Kalau Tuhan sudah menyediakan tempat, kita pasti akan datang ke sana. Ya, ini ayat untuk kita semua. Ya, ayat untuk kita semua, orang-orang percaya.
Orang-orang yang sudah diselamatkan. Nggak mungkin kita ketinggalan. Nggak mungkin kita ketinggalan. Kita diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Ini pegang teguh. Saya mau bicara, kuatkan ini lagi nanti kita mau ketemuan dengan koordinator gereja. Supaya kita kembali lagi ke core pengajaran kita. Gospel Center. Kita berpusat kepada Injil. Ya. Poin yang ketiga, Yesus pasti datang kembali. Ya. Hari ini kita belajar apa Bapak Ibu? Pertama, jangan gelisah, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah menyediakan tempat. Yang ketiga apa? Tuhan pasti kembali. Ya. Kembali menjemput kita. Ya. Ingat-ingat ya, hari ini sesuatu yang sederhana tetapi perlu untuk kita ingat. Ya. Sebagai kesimpulan saya undang tim PW untuk maju ke depan.